Halo petualang, selamat datang di Journey to the Forecast, di mana kita akan berjelajah melewati hutan forecast. Perkenalkan pemandu pada adventure hari ini, saya sendiri Kayla Anugraha ini dengan adventure code 140610230026. Sayalah yang akan memandu petualangan kita di hutan forecast ini. Perjalanan kita ke depannya akan dipenuhi dengan petualangan baru. So buckle up dan persiapkan diri kalian untuk melewati perjalanan yang menakjubkan dan baru ini. Wah, di depan sudah terlihat ada clue nih untuk perjalanan kita. Mari kita lihat apa itu. Sepertinya ini tentang salah satu forecast yang akan kita hadapi. Dan setelah aku baca-baca, biar aku bantu jelaskan. Model Gray Forecast atau Gray Forecasting Model merupakan model yang mengadaptasi Gray System Theory dengan bentuk umum GM, D, V, di mana D menyatakan tingkat persamaan diferensial dan V menyatakan jumlah variabel dalam persamaan. Nah, nampaknya model Gray yang akan kita hadapi adalah model Gray 1,1 karena model ini tidak perlu ada asumsi mengenai pola data. Dan nampaknya bisa digunakan untuk data yang sedikit ya. Oh, tapi model ini kurang cocok untuk data yang berfluktuatif. Tapi jangan khawatir, karena ada model Gray Markov 1,1 yang merupakan perkembangan dari Gray yang dikombinasikan dengan analisis rantai Markov nih. Nah, model ini memiliki konsep transisi keadaan dari waktu ke waktu. Model ini dapat digunakan pada data terbatas yang fluktuatif. Wah, jadi model ini bisa kita gunakan ke depannya. Dan di depan ada sesuatu lagi tuh. Apa ya kira-kira? Ayo kita ke sana. Wah, ada challenge nih. Find the way to the forecast to see what's within. Nampaknya kita harus mencari jalan di forecast ini untuk membuka isi petanya. Jangan khawatir, tentu aku bisa memandu untuk menyelesaikan challenge ini. Siapa takut? Ayo kita selesaikan tantangan satu ini. Nah, mari kita menuju ke clue pertama kita. Ini dia nih clue pertama kita, di mana kita perlu melakukan pembentukan data aktual di mana data dinormalisasi yang dinotasikan sebagai X0. Namun normalisasi ini nampaknya hanya perlu dilakukan pada data dengan nilai yang cukup besar ya. Wah, dari situ kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Selanjutnya dengan membentuk barisan AGO atau Accumulated Generating Operation yang dinotasikan sebagai X1, di mana data diakumulasikan dari data actual, dan MGO di mana Mean Generating Operation yang dinotasikan sebagai Z1 di mana untuk singkatnya ini adalah moving average dari data. Nah, sebelum kita lanjut, nampaknya kita memerlukan nilai A dan B untuk membuka suatu gembok. Nilai ini didapatkan dari rumus berikut, yaitu rumus kuadrat terkecil. Rumus ini menggunakan matriks Y yang didapatkan dari X02 hingga X0n dan matriks B yang didapatkan dari min Z12 hingga min Z1n dan baris 1. Nah, kita sudah menemukan nilai A dan B-nya. Sekarang kira-kira apa yang harus kita buka dengan A dan B ini ya? Oh, ini dia gunanya. Untuk menghitung nilai prediksi AGO atau Accumulated Generating Operation tadi. Nah, ini dihitung dengan menggunakan transformasi Laplace dengan K lebih dari 0. Nah, setelah itu barulah kita bisa melakukan forecast. Tapi ini bukan nilai forecast akhirnya ya. Kita harus melakukan denormalisasi terlebih dahulu agar nilainya kembali ke nilai data yang sebenarnya. Tapi, kalau kalian tidak melakukan normalisasi, maka denormalisasi tidak perlu dilakukan. Tapi, ini kan masih prediksi dari Gray Forecasting. Kita harus melanjutkan perjalanan kita untuk mendapatkan forecast dari Gray Markov 1,1. Step pertama untuk melanjutkan perjalanan ini adalah dengan menentukan keadaan dengan melihat nilai error relatifnya.
Nah, jadi kita harus menghitung nilai error relatif ini dulu, lalu menentukan keadaan datanya. Untuk menentukan keadaan datanya, kita memerlukan banyak keadaan dan batasnya nih. Setelah menentukan banyak data dan lalu mendapatkan batasnya, kita bisa melihat nilai error relatifnya untuk menentukan pada keadaan berapanya. Setelah mendapatkan keadaannya, kira-kira kita ngapain lagi ya? Wah, ini dia. Setelah mendapatkan keadaannya, kita bisa membentuk matriks peluang transisi dengan menggunakan sifat Markovian. Yang lalu dilanjutkan dengan menentukan prediksi keadaannya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, mana kira-kira keadaan untuk prediksi selanjutnya. Jika dilihat dari tabel ini, bisa dilihat bahwa keadaan keempat merupakan keadaan dengan peluang terbesar. Yang berarti, keadaan keempat merupakan keadaan untuk forecasting. Nampaknya kita sudah mau sampai di ujung nih. Sedikit lagi. Untuk menghitung nilai Gray Markov, itu memerlukan keadaan. Nah, tadi kan kita sudah dapat keadaannya ya. Karena kita sudah mengetahui keadaan itu, maka kita bisa mendapatkan nilai prediksi Gray Markovnya. Oh, wow, kita sudah menyelesaikan semua perjalanannya. Mari kita lihat apa yang terjadi pada petanya. Wah, petanya berubah. Apa yang terjadi?